dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Dan sudah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia meninggal dunia atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling ke belakang meninggalkan agama yang dibawanya? Dan siapa yang berpaling tidak akan mendatangkan mudarat apapun kepada Allah, dan Allah akan tetap membalasi dengan rezeki, kasih sayang, rahmatnya bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Kemudian, tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan Nabi yang penutup. Ini supaya dipahami nih, banyak loh orang nabi-nabi palsu, jangan percaya ini. Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad SAW Nabi yang penutup terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Nanadola biya Nabi tidak ada lagi sesudah Rasulullah SAW. Dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Jadi yang paling tahu, yang maha tahu adalah Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya. Kemudian, dan tidaklah Muhammad itu kami utus kecuali rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada manusia merasa tersiksa dia dengan diutusnya Nabi, tandanya orang itu termasuk neraka. Karena Nabi itu datangnya rahmatan lil alamin. Garak jogari jadi contoh, sifat kesuri ketuladan. Allah mengatakan dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Anan contoh suri teladan yang baik itu untuk siapa? Liman kana yarjullah, orang yang rindu ingin berjumpa dengan Allah. Tapi ingat, semua manusia yang diciptakan Allah akan berjumpa dengan Allah kembali. Tapi keadaannya dua, pintunya satu. Keadaan dua itu apa? Pertama, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira dan dapat rahmat. Siapa dia? Itulah orang yang menutup hidupnya husnul khatimah. Kemudian pertemuan yang kedua, pintunya di situ juga. Tetapi kematiannya menemui Allah su'ul khatimah. Beda malaikat datang kepadanya, malaikatnya tidak beda, itu juga Israel. Tapi ketika dia mendatangi orang yang su'ul khatimah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang datang mencabut roh secara kasar. Yang kedua, malaikat Israel juga untuk orang husnul khatimah. Bagaimana datangnya? Wan nasyitati nashqa, datang dengan lemah lembut. Jadi selalunya dua, Pak. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panen, ada susah, ada bahagia, ada sakit, ada sehat, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah, ada neraka, ada surga. Jadi kaum muslimin kalau cie bini baru harus dua.
Kamu tak masuk terus cuma menganan. Mulia di Allah babini. Oh, itu persoalan. Kita cari Al-Quran dong. Kalau Al-Quran tak doa dan percaya itu terserah kawan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu, kamu suka dengan masna, lalu cik dua, wa sulasa tiga, warba ampe apa-apa kau galak-galak ayat kau ni sudah dia baca ni jangan galak. Ada semuanya Ustaz, ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan adil, satu saja. Ambo itu nanambo pacik sampai gini. Lah mati ya dia mau gantinya. Cuy tuna, iya kan? Itu dia. Yang kedua, untuk beristri dua, ya kan? Itu ukur secara finansial. Sebab padusi kalau tak dia balanjo, nyusi awak. Karena kagagah awak. Ya kan? Tak ada pitih magiannya balanjo, anak itu jurinya, tak ada pembali. Awak nyusi. Kuaya mau tak ketalu ke orang kela. Ya kan? Kalau ekonomi tak cukup, dibayar lo begini dulu, itu susah awak dia. Saya tak dapat tentunya. Baik, jangan gua. Kalau tidak, biarlah tentunya. Kopi pahit indah bagulo, dibuat orang batu sangka, titik sari bini berdua, akhirnya lalu disuruh. Apa pun disuruh tiga lalu bini dan tua mau siye, bini dan muda piti nak tu. Jadi berfikirlah kalau bini dua, kalau piti seketek, tapi lah pensiun. Orang-orang lah pensiun, kau langsung bagabung je PDIP. Tapi tak partai berbeda dengan tu. PDIP itu singkatannya dia buka panjangnya penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah orang kalau lah pensiun gaji nak sekarang dulu SPJ nak dapat leh acok tamanun di rumah penyakit tiba Sarawak lapang mati. Itulah nanti berapa mati. Itulah mati nak pensiun. Jangan ini boleh. Lagi sehat siapa itu? Alhamdulillah. Itu yang mau baca untuk penjagaan awak. Semua ada orang baru naik, Ustaz barunya lalu. Iya kan? Para Ustaz perjalanannya dari Padang ke Lintau, estafet ke Jambi, walaupun itu baru Kabupaten Bungo, tapi jauh ke dalam. Estafet lo di Pulau Tunjuang. Orang perjalanannya lagi ke 71, lalu dia Kyoto jadi. Aku datang ke museji awak, jodohnya ngaji awak lalu dia berarti. Jangan lalu dah. Lalu dia berarti je. Alhamdulillah kita bersyukur. Saya kemana ngaji sekarang gembira. Kenapa? Jemaah selalu ramai. Bangun kau ramai jemaah ini yang mau mengaji, rupanya banyak dan bapak lo di situ. Bertemu sekali kawan jolong dan merakam itu. Kita main-main saja jolongnya, ya kami rakam kaji buaya kaya. Tu kajian-kajian 5 menit zuhur tu nya. Iya kan? Jadi aku kalau mengaji itu kan banyak contoh-contoh alam. Kok Sabah ambo suruh meniru kerambi, meniru pucuk paranci, meniru paku. Itu kan tanam-tanaman saudara. Jadi ternyata itu
Viral, nyo telepon dan ada orang, iya kan? Buya viral gini Buya aja. Lah doa mau pakai spiral doang. Tidak si viral Buya tapi di rupa viral didengar oleh orang seluruh dunia. Turang bertanya di mana nomor telepon Buya. Akhirnya seperti yang sekarang ini. Dan saya tidak membayangkan ternyata kenapa orang ramai mendatangi majelis ilmu ketika saya ceramah ini, karena beliau sudah rata-rata nampaknya menonton di YouTube. Ya. Mana ambo dan takajin Pak, ambo lupa ya. Ambo lepas nasi itu macam baru. Lain sihat ya. Ambo tambah ngomong, saya tak tahu juga. Lupa ambo, baso ambo tiap hari nonton dia. Jadi malah rasa kerap saya nyopaci itu ambo. Muncul tidak orang bersih. Ya kan? Lain laki-laki ya. Ada orang di lapau nasi dah, yang cari apa-nya, yang cari apa? Cari apa? Cari apa? Pak, maaf ya Pak. Apakah Pak Buya Rustawandi itu? Waduh, you sambung suara Pak. Hanya lagi, aku minta foto. Ya kan? Alasan mau jadi selebritis gitu. Aku sudah ngaji gua, orang minta foto. Fotonya lah yang biar lagi itu. Jadi bagi saya sendiri tidak terbayang akan begini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu, anak-anak ambo, bapak muda, ibu muda yang berumur sekitar 40-an. Mudah-mudahan anda bahagia dengan pasangannya masing-masing. Jauhi selingkuh, jauhi perzinaan, jauhi LGBT, dan jauhi segala perbuatan yang mungkar. Saya yakin kalau anda meniru kehidupan rumah tangga Nabi dengan istrinya, akan kekal rumah tangga itu. Bak punco laki kaulu lilin ambanau para kenyo katakan rasul tak mungkin antah kau darah dari Allah sampai ke surga nanti akan dikekalkan pergaulan oleh Allah karena suami taat, istri taat, ditimbang dosa dan pahala berat pahala, dua-duanya masuk surga. Bini kami lah gaib, satu di surga berbini gaib juga kami nanti. Tidak, di surga dah ada orang gaib. Baik kami nak gaib, kau tu nak masuk surga. Di surga nanti diubahnya. Laki-laki di surga itu setinggi Nabi Adam, kulitnya semua putih, tingginya 60 hasta, 70 hasta, 60 meter, kulit putih bersih, wajahnya 25 tahun. Coba bayangkan. Jadi kulit bersih putih, awak tinggi, wajah 25 tahun. Jadi nak singkit-singkit, nak hitam-hitam kanyang. Nanti asal masuk surga, putih. Tapi kalau masuk neraka, tambah kanyang. Tak panggang je lagi. Jadi cari istilah tiket ke surga. Salah satu tiket ke surga itu apa? As-salatu miftahul jannah. Jadi anakku dimajar dengan sia-siakan salatnya. Anak kunci surga itu salat. Untuk itu jangan tinggalkan salat. Kemudian di surga perempuan setinggi setiawa, kulit putih, kemudian wajah 19 tahun. Coba nanti ya, ambo ibu dalam meninggal di pesobohan yang Allah dalam surga, nyo bantu umur 9 balik dia. Iya kan? Coba yang sampo jo mau nikah dulu, ambo umur 24 dulu nikah, inyo umur 9 balik. Bini ambo tu rancak.
Ambo tak minta persetujuan apa dan menurut ambo. Ya kan? Kalau nak rancak menurut ambo, leka sampai anak ambo 5 je nya. Lain anak cik dia tambah kami ya. Lain cik lain tambah cinta. Ciri-ciri rancaknya Ustaz. Ada tak 3 ciri-ciri orang rancak di Minang dapat ni? Pertama ibuangnya corak suntungga. Saya tahu bawa putih. Aku di kampung dan rasun nama. Di mana tu Ustaz? Di rasun. Apa ada suntungga ni boleh kalau ibu kamu masak. Antara pesek jangan cuak. Giginya alui-alui putih rapih, galak berpiciang. Rambut dari tiang kulit barasia putih yang tumbuh di bulu-bulu alui. Bulu-bulu ramang tak rapih di tangan. Itu adalah meninggal nabo. Lah 3 tahun 3 bulan. Saya dapat bantu orang yang tim ini. Adalah tunjukkan. Dari bayang kata laut, Balimpiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di muaro, riak memacah kata kira. Teman nuang badan jago lalu bu, dicari suo jokida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu adalah pai, jatuh badarai air mato, ke Allah saja berdoa. Cuba dah dapat musim ini. Dia adalah mencuba. Tapi Allah kayo supaya jantan manu-manu saya rumah sejak kematian bini, nyo viralkan di Allah. Nyo viralkan di Allah, orang ingin mengundang ke tampaknya. Sehingga mau gembira mencari jamaah kami. Iya kan? Jadi rusuh tu tak tangguh rusuhnya kematian bini tu. Iya kan? Baru itu parangai itu terkenal. Ambo kalau makan tu nyelipik tangannya letih meja, jadi orang makan atau nyuri-uri dari belakang. Pagi-pagi ini tak tahu itu ya. Bagi jawab nyambil oleh Allah, tinyo punya Allah, awaknya hak pak. Pakai itu akan terjadi kepada masing-masing. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah, diampunkan segala dosanya, dinantinya saya di surga. Mudah-mudahan bapak dan ibu begitu juga dengan suami sama-sama masuk surga. Amin. Kita malam ini lah dimulai gebiar Rabiul Awal. Itu lomba-lomba dari anak-anak kita. Dan itu sudah lebih dari seminggu nanti hadiahnya akan dibagikan. Saya dulu mendapat hadiah juara azan sekecamatan itu kambing yang bagian dari panitia. Jadi melo kambing mau pulang. Sampai aku di pesantren kambing tu sampai kambang 20 ekor. Ya kan? Dapat juga membantu orang tua saya untuk uang sekolah, beli baju dan segala macam. Ya kan? Jadi gembira sekali kita dapat hadiah. Mudah-mudahan kita saksikan nanti cucu-cucu saya mendapat hadiah dari panitia. Bapak Ibu yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk kelancaran perlombaan anak cucu saya itu dibalasi oleh Allah dengan harta kembali dan pahala yang berlipat ganda. Ibu, Bapak, kita luruskan memperingati hari lahir itu memang tidak ada hadisnya. Tak ada, Pak. Ya. Jadi orang salafi yang disalahkan orang yang tidak akan orang itu kalau mengenai itu banan. Tak ada hadis Nabi menyuruh awak mau ulang tahunkan lahir beliau. Malah untuk awak saya tak ada. Andaikan bapak ibu yang hadir sekarang ini, ya kan, telah ditentukan di Allah ajal.
ya kan? Misalnya nama Pak Ahmad, Ahmad, kamu mati 5 hari lagi. Aku mau ulang tahun juga tak? Coba ini mana? 5 hari ini mati, dia ada ulang tahun juga. Yang disuruh Nabi itu apa? Mengingat mati. Jadi kalau masalah ini betul orang salafi, ya kan? Yang disuruh Nabi itu apa? Aksiru zikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitu yang mati. Jadi kalau kita banyak mengingat kita akan mati, kita pasti banyak-banyak pula mempersiapkan amal untuk dibawa mati. Kalau kita banyak mencintai dunia, kita akan lupa persiapan diri untuk dibawa mati. Itu kebalikannya. Tapi kalau membaca sejarah Nabi di BCN bid'ah, itu salah. Sebab di dalam Quran jelas menyatakan ya Allah supaya Nabi itu dibaca sejarah. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi acara awak malam ini kok tabligh akbar sirrah nabawiyah. Itu judulnya merancak walaupun lagi buat di Bandung Maulid Nabi. Ya kan? Takbir akbar dalam rangka kita membaca sejarah Nabi. Kita baca saja beliau ketik. Kutiko Nabi itu ketik Pak. Itu dia di Allah keistimewaan namanya irhas. Apa namanya? Irhas. Adi ambo ada dia di Indo ambo nama irhas kecil. Apa itu irhas? Sesuatu yang tidak ditemukan di bayi lain, tapi ada di bayi Nabi. Nabi dan Rasul bayi. Contohnya Nabi Muhammad. Begini, orang Arab itu Bapak Ibu sebelum turun surat An-Nisa, surat An-Nisa itu ketika Nabi sudah jadi Rasul. Biasa saja di orang Arab itu menyusukan anak orang lain, itu diupahan. Jadi orang yang menyusukan itu menerima upah dari orang punya anak. Yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya sudah diberitakan oleh Allah dari Nabi ke Nabi. Nabi Adam lah tahu Pak bahasa Nabi terakhir nanti namanya Muhammad. Atau istimewanya dari awak. Awak dia nama pemilu. Setelah lahir dicari dulu pada usia lagi-lagi. Kalau dalam kandungan saya dia ada orang tua, dia nama Samsudin. Kira aku lahir pada manusia tidak cocok. Dia nama Ernawati, lah lahir kiranya laki tidak cocok. Maka dinantikan lahir. Rasulullah SAW, Nabi Adam saja sudah dikasih tahu bahwa Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Yang kedua namanya Ahmad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Jadi kalau ada yang dikasih nama itu oleh orang tua, jangan kurang ajar karena kalau kekurangan ajar, ajak galah dia sedang. Jangan mau galah dia. Tapi kalau nama Muhammad itu artinya banyak dipuji. Ahmad terpuji. Jadi kita kemakin nama anak berpikir-pikirnya dulu. Dia nama anak Ismail, hanya narkoba. Dia Ibrahim, dia Yudi, dia kan? Dia Muhammad, dia nama ayam. Dia nama Ayub, dia pelari bini orang. Artinya bagaimana? Kita tidak salah memberi nama anak yang baik, tapi sesuaikanlah pendidikannya
untuk melebihkan dirinya mempelajari agama. Jadi ketika Nabi lahir, Allah tahu kan babondong-bondong lah ibu-ibu dan punya anak bayi. Sementara kan yang kecil baru lah lalu. Jangan dok, yuk buat hari sanjung baru. Kalau pengantin baru ke pengantin sanjung ke tak banyak pagalui malam. Itu pengantin lalamu. Ambo dulu ketika jalan nikah, ia takkan buat sesiang malam mau kaget. Bini itu anak mama tu banyak yang kita tanya kan, ya kan? Lalu jam 3, sehari tentu. Mungkin yang tentu itu pengantin baru. Jalan tak? Ambo jalihan kalamahan mengaji lalu, boleh dia. Ada dulu, kalau kini segalanya lah modern. Kalau babaun katia awak ami kan ada Rexona, ada Nivea, macam-macam lah mereknya. Kalau dulu di UB orang jo turisi jo sadar. Aku tiko orang menarang UB itu nyalalu. Ibu di rumah nyokanyo di mininya. UB katia udah dan musuh tarasi jo sadar. Kecil orang nama UB turisi. Adanya kecil di rumah tarasi karena matonya talah. Kalau tarasi diubah ke ketiaknya tambah rumah bertambah bu jalan rohnya. Ibu bapak sebanyak itu ibu-ibu datang untuk menyusukan Nabi. Air susunya banyak, badannya sehat, tapi tak mau Nabi menyusuinya. Menggeleng Nabi. Beko harilah sanjo, tiba seorang wanita ditemani oleh suaminya, namanya Halimatun Sa'diyah. Wanita tu kurui, mukonya pucet, anak keteknya gendong menangis saja. Nyo tanya dek wanita lain, bu, mak anak ibu menangis saja. Nyo kurangkannya menyusu karena air susu pun tak sampai pada nambah kurang sehat. Tapi mencari ibu kuru itu Nabi lebih tua. Itu nan irhas. Ada Tuan Abdul Muttalib kakek Nabi nak mungkin Ananda menyusukan cucu Embol. Karena badan Ananda kurang sehat, susu tak baik, anak seorang saja tak kanya. Tapi cucu apa ingin menyusu Embol? Ya kan? Hanya susu dari Ibu Alimah. Baitunya menyusu ke Ibu Alimah, langsung membanjir air susu. Kemudian kenyang kedua-duanya. Nabi kenyang, anak Ibu Alimah kenyang. Mukonya nanggak pucet itu ala langsung merah. Dan tenaganya semakin pulih, tak lemah dia lagi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kuamuah Nabi menyusui Ibu Alimah? Ternyata tubuh Ibu Alimah itu dahulu kan setetes mani itu bercampur dengan ovum yang keluar dari tulang dada perempuan. Mani keluar dari tulang sulbi laki-laki. Maka dia membaur, jadilah dia janin. Yang akan jadi ovum, yang akan jadi sperma tadi dimiliki oleh wanita yang salehah dan laki-laki yang saleh. Jadi bapak Ibu Alimah itu laki-laki saleh. Makanya tidak ada mandi yang binti COVID. Ya. Jadi anaknya itu berasal dari sperma makanan yang halal. Yang Ibu Halimah begitu juga. Ya kan? Dari ibunya, ovumnya itu halal. Karena ibunya juga tidak pernah memakan yang haram.
Jadi dari lembaga itu harus dipelihara. Karena itulah yang akan menjadi manusia. Dan manusia itu dipercaya oleh Allah jadi alim. Itulah ayat yang baca Imam tadi. Inni ja'ilun fil ardi alim. Jadi jadi lego Pak. Banyak mencari kita tahu. Beko wali itu beko dalam. Kok katanya tadi tetangga kapai. Sedap rasanya. Ibu dan bapak yang terhormat, ya kan? Jadi kalau makanan yang kita makan yang halal, dia berubah jadi sperma dan ovum. Kemudian kita menikah, anak kita itu terdiri dari zat yang bersih. Nanti darahnya memompa dengan oksigen ke otak, maka otaknya berpikir yang jernih, yang sehat, yang benar, yang jujur. Nabi sudah mengetahui itu ketika dia bayi, tapi itu dikasih tahu oleh Allah. Namanya keistimewaan itu mengaji itu tidak bid'ah gitu tuh Pak. Tapi kalau kita ulang tahun kan Nabi kok di Madinah kue je, agak sama-sama sih kok. Iya kan? Coba tapur lah itu. Anda ada ajaran Islam itu. Tidak ada. Maka tidak usah diperingati hari lahir kita. Kenang saja kalau raya itu, ya Allah masih hidup 2 hari ini, umur 71 tahun. Kamu pas 71 ini Pak. Iya kan? Soalnya lah patut mati. Anak 23 nanti meninggal. Jadi kalau ada ibu-ibu nalasakai ibu suami ibu kok mati aja ditangi itu ke dia adalah patut mati juga. Sama mati aja anak berdua. Itu abang mangko ustad indahnya mati lah. Pertama ajal. Nanti boleh. Kedua, mungkin saja ambo viral kok. Jamaah aku tuh ingin bertamu jogo. Aku suruh mengundang. Itu doanya ambo sehat. Ya kan? Sehat, Allah Ustaz tuh. Sampai jualan ke kampung kami. Sudah mengaji itu kok mati. Tapi tak tahu jamaah itu. Pasti mendoakan sehat. Ambo yakin banget. Kuadona orang menjumpa jiji sudah mati gitu. Tersinggung dia juga kaji baik. Ada yang sendiri. Hanya seorang menjumpa dia, mendoakan selamat banyak tu kalah dia. Ya kan? Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Jadi setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, itu namanya mukjizat. Mujizat Nabi Muhammad itu banyak Pak. Ayo semua anyi itu hanya ludahi. Ayo semua itu rancak dia aja jual itu. Itu hanya untuk Nabi. Ya lah. Ayo semua bu anyi Pak. Biarlah meludahi. Jangan Pak jual lah. Tapi lebih ludah Pak nama tu cindu. Jangan ya aku orang dia. Banyak keistimewaan Rasul. Dari sela-sela jarinya ini keluar air bersih. Jadi di tengah padang pasir ketika terjadi peperangan, air habis, Nabi berdoa, keluarlah air di sela jarinya, diminum oleh seluruh tentara Islam. Tapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Aku hadisnya aku baca tadi. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untukmu 2 urusan, 2 pedoman. Ma in tamassaktum bihima. Selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan ada dalam bahasa Arab. Mana anak-anak kami yang dari pesantren ya, semuanya.
Di dalam kata-kata tidak itu ada lam, ya kan? Seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Apa artinya lam? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam, ada lam. Lam itu apa? Sekali-kali tidak. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu kecerita damai bahwa kado terbaik. Coba perhatian, kalau inyo sakete suku di negara nyaman itu orang Islam. Tapi kalau inyo banyak orang dibantai lah. Karena Allah mengecek lan sekali-kali tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum engkau mengikuti mereka. Kalau tidak mau ikut nyoda dia. Itulah perang salib dulu itu. Jadi sejarah harus kita baca. Kalau membaca sejarah Nabi kau tidak boleh lo bid'ah lo kata orang aku tidak satu gitu. Tapi mau ulang tahunan Nabi, yo bid'ah, tidak ada di surah Nabi. Nang kata Nabi, kalau engkau berpegang teguh dengan Al-Quran, ya kan, ma in tamassaktum bima dan sunnah, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Barana orang akan menyesatkan awak kau sahur dan sana di Islam, tapi awak tetap istiqamah dengan Al-Quran dan sunnah. Nabi menjamin kita tidak akan tersesat. Cuma bapak-bapak perintah Al-Quran dan sunnah ko, kalau diadu jo nafsu amarah, nafsu buruk dalam diri awak, sadonya nafsu ko menolak apa? Nya nafsu ko ingin malapihan segala hasratnya. Di agama direm. Ya kan? Itu kebanyakan orang merah. Tapi kalau orang nan beriman berpikirnya positif. Antara peraturan Allah, peraturan yang dibawa Nabi dari Allah, jo nafsu Allah sama kupiah di kapalo. Mana dulu kapalo di kupiah? Kalau sampai kupiah kapalo negeri utara di kapak atau kupiah negeri utara. Atau aja orang kapalo di negeri utara. Di hotel kalau guys ada foto sana loh. Siapa? Ini pun sana keluar. Ya kan? Nak keluar. Aku itu nak dipandang nak. Kalau ada lah dia saya mau itu. Hari itu dah jadi ambil tadi. Kalau ibu-ibu itu kalau ada laki dan emosi, jadi ibu lawan. Ibu sabar. Kalau ingin rumah tangga bahagia tetap kekal. Ya kan? Kecil suami kau bawa apa kau? Apa yang meninggal yang merasa beri yang bersuara? Itu saya nampak anggotnya. Apa kau? Apa di belakang kau meninggal dari lalu? Kalau ada pasal udah lah pulang beliau kau sampai. Pandi kau udah resanya nak PSD aja lah. Gilo kau yang lama udah dapat ini. Kalau dilawan banyak ibu. Oh bu. Ibu membuang puluhan itu sama yang anak bu. Ibu-ibu muda anak bu sana. Ya. Jadi biasa itu sedangkan ustaz aduh bagadua jadi ini. Bang aku aduh orang laki-laki suami istri itu bagadua. Karena no apa lain, amak lain, suku lain, kampung lain, siapa? Saya orang beradik kakak, lebih cakap yang bergaul bersama. Iya kan? Aku lain suami istri.
Ambo kalau ibu tu derang maksudnya itu tak melawan. Dia bisa tagang itu karet. Dia kan hanya dinding punggung ambo dia sangat. Ambo tak membalik buatnya. Baik ko sore kalau sudah mandi telah baca. Baca lihat itu sudah nonton. Dia manggil minyak KPU. Anda berkelin tak? Di bola kang dah buka baju dah. Punya cari punggung. Ada gosok dia kelin dah. Ini dah cari punggung dah. Mohon ini dah kata langsung sini kau dah cakap. Ambo balik mau cium dia tak sampai. Bahkan melawannya ini anak mama loh. Jadi anak mama itu kalau dilawan pacaci pacah dua. Jadi kalau aku nikah bakal nak pisang sabar tadi. Kunyusi awak turun segala kau tontak. Ini kalau kesal awak tengah malam keno, pindah ke dia dan cedek. Dia rumah perunas kan ibu dia. Dia keluar lagi pindah dia jawab. Abi kau ni jalan be pengenak kita tinggal mencikok saja lubang itu. Terus itu dia lah sama aku. Aku tahu tu tambah. Kalau pisah-pisah awak suami isteri ko susah mau urus anak seorang. Tapi kalau pisah cara hitam bilang meninggal itu musibah tidak dibuai-buai. Cuma Allah kamu memisahkan kami, anak kami dalam pesadonyo. Malah cucu-cucu dan sawale itu ibu lah tahu sadonyo. Cucunya tu lagi piti sadonyo. Dah ada beban tanggung jawab lagi. Ayo. Jadi ibu-ibu muda, anak-anak mo, kalau terjadi perselisihan paham atau sifat suami dan kurang setuju, jangan itu dipojokkan. Lihat di bidang yang lain. Jangan. Ada laki-laki kok gak apa emosi, punya abon mencuci ni, abon jangan kain, abon balajo juga sah. Dia tolong istrinya. Kalau istrinya menggigil ngado, dia marah karena cuma dia jangan diusir-usir. Dia capek tersinggung. Itu ada dia lah dapat dia apa namanya kakobe di Jawa Barat. Kakobenya tu itu nanti kita tandoi. Ya kan? Ada laki-laki suami kau dan suka dipuji istri. Kalau ada itu puji taruh. Makin mani dah. Kau ni mahal dah dia baju batik. Betul orang jangan nikah awak dulu dah ni. Mencari baju batik. Ini itu saja. Menyenangkan hati suami bapa halo. Menyenangkan hati istri bapa halo. Itulah sifat Rasulullah. Rasulullah tu main bawa bininya tu, ya kan? Ya Humairah, wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Setiap kapahi Rasulullah tu nyeciumkan yang bininya tu, walaupun dia sedang berpalu. Ya, kamar saya Nabi hanya cium. Itu nangkap hati, dia terangkan palu. Apa yang mencium? Gak ada waktunya istri itu. Bu, Abo kalau hujan hari kapai mengaji sama ibu kan jo motor sebaik. Iya kan? Hujan hari ada. Lama telepon tadi di Padang hari dah hujan tu di rumah. Ini hari dah hujan. Kalau tak kai Abo kecewa orang itu. Hanya tagak di pintu basi ke keluarga. Itu muncul. Lapian bau jalan. Mungkin juga pantun mungkin. Apa tu yang kira tu Ustaz?
sinai anak rantiku Pariaman menangi hamba kagak di pintu melape udah hujan-hujan. Tapi itu mungkin. Benarnya mendoa selamatkanlah suami ya Allah, yang kebaikan menyampaikan kajian ya Allah, menyampaikan pesan Rasulullah ya Allah, selamatkannya di bulan saja. Mungkin jawab itu ambo yakinnya tak menyumpah. Ibu ada menyumpahi suami pekrayo, ya Allah selamatkan suami saya. Menurut batu ambo nak ulang sekarang itu. Harus begitu. Kalau ada laki-laki ganteng dalam hati kita selain suami, itu alamat rumah tangga karusak. Dari balanti kepainan itu menggadang muaronya, dalam balaki berpacaran itu menggadang sensaro. Ini dengar kalian dong. Anyo paling itu namanya ini selingkuh. Anyo dia lah kepanjangannya selingan indah, keluarga tetap utuh. Tak mungkin keluarga utuh kalau sudah saling mengkhianati. Tak akan utuh keluarga. Ya kan? Jadi berhati-hatilah. Ibu-ibu apa-apa dan umur sampai puluhan itu banyak godaan Pak. Banyak godaan. Ya kan, kemenjalang umur sampai puluh. Makanya Nabi dilantik jadi Rasul pas umur 40. 38 lahir, 37 lahir. Carilah di WA. Kalau kita cari Facebook, saya janda beranak satu. Saya tak memilih yang kaya. Orang tua pun jadi asalkan setia. WA saya ditanda panah. Belum jadi itu loh. Tidak banyak itu gini. Apa kau banyak orang jadi janda tu tidak memahami padanya raja-raja. Tidak memahami arti pernikahan. Jadi ini pernikahan itu kawin saja. Melepaskan nafsu biologis. Menikah itu kata Nabi apa? Membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah. Kalau tidak ada masalah yang sangat rumit, jangan dijatuhan cerai. Tapi kalau berselingkuh tu Pak, laba zina istri awak itu kalau tidak diceraikan Pak, tu dayus kecil Nabi itu. Dayus lemah iman. Ada kawan tu, yo selingkuh istri papa, yo nampaknya dengan tobo, tidak apa ceraian, nya kan tidak usah. Aku laki-laki lah makan jiwa datang. Tapi ada orang kawan macam dia jiwa lampu dia jiwa datang macam itu jiwa lampu kan mesti gunanya. Jadi Nabi ini banyak yang kita masa kecilnya saja sudah istimewa. Namanya sudah ada sebelum tubuhnya ada. Amasur Majari. Untuk anak-anak kami dan budaya, Nabi itu pernah talameh ulama, ya kan? Nyukan jawab Talib tinggal itu saja kakinya meninggal. Anu tanyo dari Talib. Baka mata di Muhammad mau talameh pulang. Ambo diajak dek kawan mali konser Pak. Pokoknya musik lah. Ya. Apa-apa lagunya kecil Abu Talib. Pas tiba di sini, ambo langsung takkan tua balik. Letak kalau jambu dia teh, dah orang menonton. Nak ada cie lagu terang. Jadi Nabi itu sangat dipelihara oleh Allah. Tiba di tempat konser tu, ini langsung tak. Kalau Muhammad yang ini tak dia mendengar kaji, menyelam, mendengar konser dia mendengar otak, ya kan? Acu itulah rayuan iblis. Ya itu dah kenyataannya itu.
Dia minum terlalu ada ni. Maka apa? Tali kayu panjang 9 kurang memakai hati pelangkan adalah anak lumur-lumur. Minum air basuh tangan, makanlah kue dan taidang. Jangan di perseraan sarungnya. No. Kurang membuat ya Allah, kurang membawa kemari ya Allah, masuklah ke surga ya. Bu, boleh boleh tanya cik. Boleh. Paham angkau Ustaz di Boyan Tetan. Pada upaya nak berfikir bola menggunakan ni. Ayam batino kalau sudah kata Ustaz ini. Keluar tandanya Ustaz. Saya dah 3 kali. Besok kamu tandanya jalan tu. Ustaz. Hari yang ketiga tandanya. Ustaz. Saya tahu itu mengasihinya tu. Buat Ustaz putih tadi, aduh adalah kerbau. Jangan ikuti kayu putih ni. Itu kecil ayam, sadang ayam lain tahu. Bahasa Ustaz baru buat, kita tahu. Kalau tahu ibu tua, dia sadar tahu Ustaz nanti dia lupa. Barang mana gojo tetap. Tapi barang dia. Lain sehat ibu bapak. Doa sehat. Tapi bisa tak awak sedang sehat? Kalau Allah berkehendak meninggal, bisa. Karena kematian itu tidak memandang orang sakit, tidak memandang orang sehat, tidak melihat usia tua, tidak melihat umurmu muda. Tidak ada alasan bolong meminantu ya Allah jangan matian, tidak ada. Kalau ajal kan, itu lagi contoh dah. Awak kan sehat ini Pak. Tapi sudah kita mengaji mereka. Rupalah tiba di rumah. Salah satu jamaah pada meninggal. Pada siang sudah salat subuh umuman dari ketua musajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah satu jamaah kita yang tadi malam sangat antusias mendengarkan ceramah sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Ristawardi dari Kota Padang. Tapi lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak penuh gantang balanjuang, anu babalik kenan punyo. Lalu beliau tiba di rumah, panjang dibawa ke rumah sakit Sungai Dareh, tidak bisa ditolong lagi. Sekarang rumah duka sedang berduka dan jenazah beliau sudah terbaring di sana. Habis salat subuh ini kita pergi melayat bersama-sama. Atau katanya begitu? Saya enggak. Tu nambah sanda di dinding yang menanyakan. Itu contoh saja. Yang aku ini dah tahu. Bisa tak? Bisa. Bersandar. Kalau ajal belum sampai, dia bersandar, anda tak ngerti. Itu contoh. Apalagi kematian itu. Makanya disuruh oleh Nabi, perbanyaklah mengingat mati agar kamu mempersiapkan bekal untuk dibawa. Coba sudah berapa kali kata ketua tadi saja orang kali parada di sebelahnya ada kuburan. Coba bayangkan, ada tak orang dalam masuk kubur tu nak pulang sekali hari raya? Tak ada kan?
Berarti kematian itu menjadikan manusia sadar bahwa hidup di kubur lebih lama dari hidup di dunia. Percaya tak? Kita ambil contoh nandake saja Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam lama mana? Nabi Muhammad berapa usia beliau, Bu? Pak? 63 tahun dengan Masehi. Dengan Hijriah. Kalau dengan Masehi, umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 61. Dengan Hijriah 63. Jarak beliau dengan kita sekarang sudah 1.500 tahun. Artinya beliau sudah dikubur selama 1.437 tahun. Coba nampak, labarkan di umur di dunia beliau dikubur. Ada yang dikubur. Untuk Senyor Nabi, kok orang mencilok kota bersaji gereja itu ariba. Baraka merasa ini dalam kubur. Pitihin pak orang ke kesejahteraan bersaji hanya cilok. Baraka merasa ini dalam kubur. 1.400 tahun dia ada. Nabi Muhammad itu dia diampunkan oleh Allah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Dan dia orang maksum, tidak dibebani dosa. Dan dia dijamin masuk. Nabi Muhammad itu Pak, walaupun 1.400 tahun di dalam kubur, hari kiamat nanti kedua kali trompet diambil. Kiamat pertama trompet berbunyi hancur semua yang ada. Setelah rata kemudian direhabilitasi oleh Allah. Ada bumi baru namanya mahsyar. Ditiup trompet lagi, keluarlah seluruh kita dalam kubur dalam keadaan bertelanjang. Ada orang kawan, seru kemasan, manusia bertelanjang, tubuh menonton. Tak bisa mata melihat aurat saat itu lagi, lebih-lebih yang banyak dosa. Dia sudah sibuk bagaimana nasib setelah ini. Tak terjadi orang perusi itu dulu. Begitu huru hara hari kiamat. Bapak tak bisa menolong anak, anak tak bisa menolong ibu, teman tak ada toleransi ke kawan. Semuanya berjuang sendiri-sendiri. Yang dapat menolong hanya Nabi Muhammad SAW. Dan kanya tolong itu siapa? Orang yang punya kain tapi kainnya cabik-cabik. Syafaatku panun. Kalau tak sembahyang Pak, jadi dia kalau dapat syafaat itu tak pakai iya, tak ada orang ditumbuk Nabi itu salat tidak, puasa tidak, pajudi, pazina, menipu wanita orang. Ya Allah ya. Mau kreatif tadi dekat. Ayo sibuknya orang di mahsyar nanti. Jadi yang perlu kita ingat, jangankan di mahsyar, di kubur saja kita lama daripada umur kita di dunia. Itulah sebabnya kita disuruh meneladani akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, jadi Nabi itu kan sangat mengasihi istrinya. Awak itu coba. Ibu-ibu itu loh senang lo hati suami jadi upeknya. Suami ibu kini masih dinas menjadi ASN. Dapatnya dinas keluar, katakanlah ke Kalimantan. Dapat sinannya membalik kain batik Kalimantan. Mau ngaji ke sinan, jualan orang dua macam batik Kalimantan. Lagu jahit menjadi baju. Dulu tukang jahitnya di hotel sinan, membawa baju sudah tunggu pulang. Ya kan? Tiba di sinan, di rumah, nyoba di kain itu sampai meter. Kalau sampai untuk baju muslim tuh, ya kan? Bu, ikut udah balik di Kalimantan. Dicari dia Pak, tidak tak ketujuh dah lagi ya kan? Warnanya.
Tapi supaya hati suami kau senang, beda pandai mana udah memilih gila. Dan tetangga di depan awak pakai kain putih. Awak seorang baru pada lantas dibawa ke tukang jahit, dipakai wirid yasin, dipakai BKMT, dipakai pengajian, dipakai harisan, dipakai memberasihan kampung sawit. Ya kan? Anu kecil sorry, datang mati ini dan kembali kain gue, yo pakai taris. Kecilnya udah mati, tapi awak dalam hati awak mengkorin pakai taris kain itu merah supaya nak capek cair. Tapi hati suami sangat. Bu, oh bu, ibu ada tak mendengar Raja Fir'aun? Baik, di zaman siapa? Musa. Di zaman Nabi Musa. Elok atau kejam? Kejam. Anak laki-laki yang lain di zaman ini itu langsung dibunuh. Tidak ada orang membantah, tidak pak, takui. Ya kan? Anak perempuan dibiarkan gitu. Tapi dia mempunyai istri yang taat. Namanya Ibu Aisyah. Maka Ibu Aisyah itu sekarang diambil untuk jadi nama ibu-ibu organisasi Muhammadiyah. Suami kafir, kejam, tapi nyom melayani suami, bapak-bapak, ibu-ibu sangat dipujikan. Sehingga dia berdoa, begitu saya melahirkan suami saya, apakah betul ini ya Allah? Kalau ini betul, buatkan saya rumah di dalam surga ya Allah. Ternyata doa Ibu Aisyah ini didengar oleh Allah. Jadi ibu kalau masuk surga nanti, lah masuk selangkah dua langkah ke dalam, ada rumah banamu di luar. Aisyah itu rumah istri Fir'aun. Jadi mangkodape itu nyo memuliakan suami. Abaa Ibu Aisyah tu memuliakan suaminya. Kalau nyo kama masak, nyo tanya suaminya dulu, David. David tahu Fir'aun. Yang kelamak sampai hari kini David. Ibu di situ ke suami ibu. Tak cair oleh. Nan kalama tu bukan nan maha. Patang lo di Muarungo di sayuran buang kuan lihat ya. Tu apa cintawan sudah tu jangan musai lihat ya kan? Itu nyagi lado rupoyo pakai kuayo rupoyo ini dia. Ayo nasi ba, lihat kan? Abang rupa dojo ini dia bu kami bertanah cara lama untuk status. Supaya karak harum, dia tumpu kami tanah, tidak jadi kami orang bertanah kami diam saja, kami tidak kuat. Jadi hanya di dia itu kami sambut, kami buatlah campur, lama, ya kan? Lama. Jadi yang saya ada duit, rapor saya ada duit, cintawan, dia campur dia udang saya dia siram dia nasi, dia lagi asam. Lama makan emosi lama singgung panik bawang itu lama aduh macam sampai ketek nyobaka macam masih ikan gayang ba nyotu juminda anu baka di dalam terbunuh ya jadi nang kalama tidak maha do di kamar masak dan sembarang kali boleh tambah tahu laki ini terima do Yubuian de Allah kalau bisa wak menyenangkan hati suami rumah rancak di semua. Bu, aku cerita ke ibu cerita Nabi demo. Awak nanti dialau diarahkan bersama-sama masuk surga. Kan yo lain. Ilo perangnya di. Ambo ingin jamaah nama kunjung nan basubuk jagoba di masajo. Amro'an masuk Amin. Bu. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
diarahkan bersama-sama orang takwa itu ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, setelah sampai di pintu surga itu dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaga surga. Kalau orang masuk neraka pak mengangguk seorang ke pintunya. Tapi kalau masuk surga dibukakan wa futihat. Terbuka pintunya, nampak tak isi surga itu sebagian. Dek rancaknya isi surga itu tak pernah dilihat di Pulau Penyuang, tak pernah dilihat di Makkah, tak pernah dilihat di Dubai, tak pernah dilihat di Qatar. Di mana saja kota rancak di dunia tak pernah kita lihat dan sarancak surga itu baru dibukaan pintunya. Dek rancaknya kata Nabi 60 tahun mengangosen. Barak, wayangkan indahnya surga. Siapa yang tidak rindu ke sana? Siapa ya? Orang yang rindu bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah didapatkan dengan meniru kehidupan Rasulullah dalam keadaan ini. Kalau kehidupan Fir'aun dan kita tiru, tak mungkin masuk. Anak itu yang mereka ribuan bro, yang menganggurnya masuk lancar. Ada mereka wa qala lahum khazanatuha fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau ke dalam barak selama. Coba bayangkan, kalau ya ke rumah orang raja sudah kau keluar lagi. Jadi bupati yang 10 tahun turun. Oh kemudian ini, aduh kawan ingin tinggal ini. Apa aku ini lagi? Tapi di Sarungo lama-lama. Tadi kalau kita tarangan bahar di surga, awak mudo balik, tak ada sakit, kurang asam mure, rambut bauban, mata katara, gigi tangga berlubang, mandanyut, tak ada. Malah di surga tu pak buang air sendak. Ada kawan udah tanya, Ustaz, makanan lama-lama tak buang air, lain tak sakit. Itulah bagi beda surga, jumlah pun. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh biasanya keluar melalui dubur, namanya tinja. Tapi di surga makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat, keluar di pori kita, baunya bau minyak parfum kasturi. Ada tak ibu membeli di kedai parfum kasturi? Kalau ada tu kantau tu. Yang aslinya di dalam abau itu palu hawa. Jadi kita penduduk surga itu tak berpokok nanti lain, tak perlu membeli Rexona, tak perlu membeli Nivea, tak perlu Embody, tak perlu cat bibir, tak perlu cat bulu mata. Rancak awak dari dalam nur yang memancar, ibu-ibu yang hitam menjadi putih. Jadi jangan upek-upek dan kulit hitam gini lah. Sebenarnya di kami laki-laki dapat bini hitam tu rancak angin. Cepat salah pak nombor baju hitam tak ni? Itu bini hitam. Dapat bini sumbiang sambil ngangih je bentuk galak je. Dapat bini rancak kamar di bawah orang kagum ni rancak nak bini apa. Kalau dapat bini buruk bersyukur jawab. Setahun ditinggal tak ada orang ke Manggalu. Tak ketujuh orang jumpa. Kalau bini rancak kamu kita letak
hati. Ada orang bilang abaso ng panyalawa di dunia baso biyaman. Iya kan? Baso marupanya lama-lama itu tidak ada kata macam itu. Banyak tadi yang tunggu yang tidur. Tapi kalau piaman olah-olah itu lawak. Sama Sulando yang Bulando itu tak Bulando dia Bulando. Sama Sulando dan onde-onde ini kuat. Kata duyan ini kuasa. Pasang bagay kuat. Sabi wata awak lanjut iwata bawi dia. Kini lah 5.000 rupiah lanjut lala dia soalnya. Kalau nampak dia durian narancak basalahan kadangnya. Basalahan orang memang. Dia mah enggak tanggung kadangnya itu. Memang basalahan kadangnya. Yo, bila yo pulang yo kata yo lampai angin. Siapa pulang semua jo besan awak adik bawa awak seorang lelaki. Kalau nak mengerti bahasa Biama, 3 polisi pulang sama bapak jadi apa ketiga. Itu maksudnya awak seorang lelaki. Cara dia terbaru polisi seorang lelaki. Jadi bahasa yang paling lawak di dunia aku bahasa pihak. Ambo disuruh training apa hari ginanjar lah. Kutiko tu alun ado gedung 165 dah. Entah siapa nama GPT 1 juta. Aku lah ongkos pesawat dulu biaya training. Aku malah biar mantuk lagi biaya. Aku loto menyakui bahasa pulang bayi. Tak tahu kok sampai Indonesia nama dia. Untuk perbandingan di Goya, lain tak sase ajaran dari Indonesia. Sama juga ajaran lagi sebut training tu, di kota-kota perzilaan. Ya kan, anggota saya kan kelewatnya. Ya, ada ni pagi-pagi yang malah tiba di gedung apa tu? Di jalan tempat Ciboton. Ada orang menyubarang cucunya. Hati-hati anak, ya opa kecil cucunya. Atau tak tahu orang maknya tu je orang rasa ada siapa. Lah selesai cucunya ke sini, lalu orang bangsa dengan cakmat yang pada lancian. Makanya bakso itunya keluar, kita menumpang. Aku nak kira, jauh, lima jauh dia jauh. Awak nak tadi? Tunggu ni mana? Orang perang. Orang umur begitu 50 tahun kau angin awak dari bodoh, awak nanti mau. Jadi kalau tua tu angin orang mana? Ada tua yang lain angin awak aja. Kalau tahu pak masuk ke mana? Semuanya pak, dia acuk juga orang lucu saya orang ke mana saya. Dia mau membawa masuk itu. Orang zaman tapi yang banyak bawa orang. Bulan Rabiul Awal bulan hari dengan Tuhan. Menglui. Nyabu, saya mau bahasa Arab, saya bui orang Yaman kan. Muharram, tak Muharram dah. Muharram. Siapa? Atau tak ada orang Rabiul Awal itu. Menglui, adik. Sangat bagai bulan carai. Lamang puasa gayo, adik gayo, ajit. Oh, saya mau bulan Arab tu, saya punya Muharram ni siapa tu ketujuh tu. Kalau bulan Rabiul Awal, Maului. Rabiul Akhir dia Maului. Rabiul Awal dia. Rabiul Akhir asal bagai. Asal tu bulan carai. Bulan lama puasa kayo, adik kayo haji. Itu bulan Sah. Bulan Syaban. Tapi orang lain di Pulau Punyo enggak tahu nyonya masuk. Orang Piaman lain di Pulau Punyo. Entah kok nyonya dong
Kenapa Allah menciptakan kita seperti itu? Supaya kita saling mengenal. Kalau ini bahasanya, ini orang dari Kabupaten Padang Pariaman. Kalau ini bahasanya, ini orang dari 50 kota. Kalau begini bahasanya, ini orang Pulau Punyo. Mudah kita menandainya. Kalau payah kali tahu Pak, ular tu le, paga. Ya kan? Benda. Ya, paga le. Tak tahu juga so. Kaum muslimin, terakhir Nabi Muhammad itu yang akan kita tiru. Beliau itu tidak pernah buruk sangka. Aja Allah waktu. Coba awak ke pending, jangan buruk sangka awak ke partai lain, walaupun partai awak naik turun. Ya kan? Pak, kan banyak spanduk apa dipasang dalam pengajian Pak. Ada meja spanduk caleg. Ada. Kalau spanduk caleg, ada partai sinan, ada nomor, ada tanda panah ikon yang hijau. Spanduk Ustaz, spanduk caleg, pitinya namanya keluar bara foto tu kenyatagaan di tepi jalan. Ayo memukul itu. Baiknya radio kayu untuk tonggaknya. Sudah tu nyumpahan memasang. Iyalah. Ada nak yang caleg datang. Pasti cuy itu Pak. Tapi kalau Ustaz orang bersaji semuanya kata PHBI. Tak ada apa pokoknya tu. Malah minta foto saya tak tahu jadi sini tu. Anu dia cetak saja. Jadi kalau rabah spanduk caleg itu Pak, kalau apa ini dapat balok partai yang saja dan rabah itu tagaan, tolong tagaan. KBN balik raja-raja apa bapak hak itu partai menghina Islam. Tolong jangan. Kita sama manusia saling menghormati. Yang tidak boleh kita toleran hanya akidah. Coba bayangkan deh Pak, caleg coba bayang mengumpul tangan, jola. Atau apa beliau tu sedang tertumpuk jola. Ini tagaan bagi aku lagi. Awak bapak. Ada orang caleg Pak, dia cabi ini bagi orang ini pisau tu. Tudangki. Inyo ke mempromosikan dirinya dicabiak dia Pak. Adonan matonya batulihi ala bentuk rambuton. Iya kan? Kecepan dah beroso itu tu. Beroso. Manusia punya orang. Ya kan? Jadi awak jangan berbuat. Kalau banyak awak berurut sangko, awak nan susah sendiri. Alam sapi langkah tertumbuk sulit bertinggal langkah badan di sisi orang banyak. Tapi kalau banyak awak berbaik sangko Pak, dunia itu lapang. Jadi apa orang berpikiran duit? Dan sudah rambutnya kait bukan cukup. Pokoknya bilang tahun rambutnya dia duit jauh. Saya uang cukup itu lari. Kenapa dia tidak lari? Dia berbaik sangka bahwa tukang cukur ini hanya akan membersihkan bulu. Kalau mau terlalu Pak, di gelantang itu terlalu. Ustaz, nasihat, abang kok bisa terlalu Pak pisau diliin? Terlalu Pak berbaik. Jadi kalau awak berbaik sangko lapang dengan ini Pak. Kalau awak pemburuk sangko sampai ada orang kita dua pakai sebegua. Dia tak joget tu yang baru. Awak malih meminum. Rugi awak joget ke jamban kata sin-sin sikit. Bapak ibu yang jadi caleg, kambangan lalapi awak jangan digurau lagi. Tarawih dalam puawa jangan dipadam dengan kurang. Kalau kita menjadi pemain yang cantik,
maka akan berakhir nanti apa yang kita dapatkan membawa berkah tidak saja di dunia tapi sampai ke akhirat. Semuanya kita harus bersendi kepada ajaran Al-Quran dan Sunnahnya. Lalu mau bercerman sama di ketemu jemaah itu. Kalau ada masalah sejak dari alif sampai ya dan berlaku, Allah mohon maaf. Dan dari yang muda menuju mungkin wajib kemenakan adanya semua orang maafkan orang baik dan lah menguci ini kemudian. Lain dia maaf Bapak Ibu. Kalau salah ya Allah minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.